Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Esok harinya Bayu beserta keluarganya dan keluarga Claudia telah berangkat ke Jakarta. Di sana mereka mengadakan pesta pernikahan di sebuah gedung yang telah disewa orang tua Claudia. Pestanya sangat meriah dan cukup mewah. Semua teman, karib, kerabat orang tuanya hadir. Claudia begitu cantik dalam balutan gaun putih pernikahannya. Begitu juga dengan Bayu. Dia tampak elegan dengan pakaiannya. Tak lama kemudian Wanda dan teman-teman Claudia datang. Mereka memberi selamat kepada Claudia dan Bayu. Wanda amat gembira atas pernikahan sahabatnya ini. Terlebih setelah melihat suami Claudia yang sangat rupawan. Akhirnya acara berakhir juga. Keluarga Bayu pamit pulang hari itu juga. Meski keluarga Claudia telah meminta mereka untuk menginap, tapi mereka menolaknya karena masih banyak pekerjaan yang terbengkalai sehabis pesta di rumah mereka kemarin. Setelah kembali ke rumahnya, mereka membersihkan diri masing-masing. Kedua kakak Claudia masih duduk di ruang keluarga. Melihat itu, Bayu ingin bergabung dengan mereka. Kakak tertua Claudia bertanya, "Kenapa keluar?" "Antrian mandi," jawab Bayu. Mereka berdua tertawa sehingga membuat Bayu bingung. "Dasar sana masuk, gabung sekalian," sambungnya lagi. Bayu mengernyitkan kening. "Maksudmu gabung mandi gitu?" "Iya," jawab mereka sambil mendorong Bayu kembali ke kamar. Bayu menghentikan langkah dan berbalik seraya berkata, "Apa kamu tidak tahu sikap adikmu? Apa kamu ingin aku dihajar?" tanyanya cemas. "Dia tak akan menghajarmu, percayalah padaku," jawab Angga nyengir. Kemudian mereka berdua terus mendorong Bayu hingga ke kamar. Kemudian tersenyum. Mereka tahu Claudia selalu mengunci pintu kamar mandi. Tapi kali ini mereka sengaja merusak kunci itu kemarin. Setelah melepas pakaiannya, Bayu masuk ke dalam kamar mandi. Dia melihat tubuh ramping putih berada dalam guyuran air. Bayu mendekat dan memeluk tubuh itu dari belakang. Claudia kaget, tapi cepat menyadari kalau itu suaminya. Napasnya mulai tak teratur. Saat Bayu mencium punggung dan lehernya, tangannya mulai menjelajah tubuh Claudia bagian depan. Claudia menahan tangan Bayu dan berbalik ke arah suaminya. Masih dalam menunduk karena menahan malu, dan berkata, "Aku tak mau melakukannya di kamar mandi sekarang. Aku tahu ini akan sulit bagimu. Aku juga tak akan melakukannya di sini," jawab Bayu pelan sambil mematikan air. Kemudian membalut tubuh Claudia dengan handuk dan mengeringkan rambut perempuan itu. Kemudian menggendongnya keluar kamar mandi dan meletakkannya di atas tempat tidur. "Tapi akan melakukannya di sini," sambung Bayu pelan. Nafas Claudia benar-benar tertahan saat Bayu mulai mencium bibirnya. Ciuman kali ini sangat berbeda dengan kecupan lembut yang pernah diberikannya dulu. Sehingga jantung Claudia serasa akan berhenti. Bibir Bayu mulai beralih ke leher dan tulang selangkah Claudia. Dia mulai membuka handuk yang menutupi tubuh Claudia. Dia melihat sekilas ke mata Claudia. Mata itu tampak cemas. "Lebih baik kau tak melihat ini," kata Bayu sambil berdiri dan mematikan lampu. Kemudian dia mendekati Claudia dan mulai beraksi lagi. Tak berapa lama kemudian Claudia sedikit berteriak. "Mas, sakit," katanya lirih sambil menahan suara. Bayu menghentikan aksinya ketika menghidupkan lampu dan menutup tubuh Claudia serta memeluknya. "Maaf, kita lanjutkan lain kali ya," katanya lembut sambil mencium kening Claudia. Kemudian kembali menggendong istrinya ke kamar mandi dan berkata, "Kita bersihkan dulu badan kita." Bayu tak ingin memberikan kenangan buruk pada Claudia, sehingga dia tidak meneruskan hasratnya untuk itu. Dia akan melakukannya secara bertahap. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya mereka tertidur karena lelah.
Pagi ini mereka bermaksud hendak kembali ke desa. Begitu juga dengan keluarga kedua kakak Claudia. Mereka akan kembali ke tempat masing-masing. Mama Claudia tampak sangat sedih karena ditinggalkan oleh anak-anak dan menantunya dalam waktu bersamaan. "Apakah berhasil?" tanya Angga nyengir. Bayu tersenyum dan balik bertanya, "Apa kamu berhasil saat pertama kali?" kata Bayu yang memahami maksud Angga. Angga kaget dan berkata, "Jadi selama 4 hari ini kalian..." Dia tak melanjutkan perkataannya karena Claudia sudah mendekat. Bayu tertawa, dia sedikit heran dengan kedua kakak Claudia yang terlalu belak-belakan. Mungkin karena mereka hampir seusia. Dalam perjalanan pulang, "Sayang, kenapa kau duduk menjauh dariku?" tanya Bayu sambil membelai rambut Claudia. "Mas, konsentrasi dong," kata Claudia. "Gak apa-apa," jawab Bayu sambil menggenggam tangan Claudia. "Maukah kamu pergi ke Sumatera Barat? Jika mau, kita akan ke sana," kata Bayu. "Iya mau," kata Claudia semangat. "Kita pergi sekarang, mumpung waktu cuti masih ada," kata Bayu. "Sekarang?" tanya Claudia kaget. "Kapan lagi? Jika ke desa dulu akan memakan waktu yang lama. Kita langsung ke bandara, mobil kita titip di sana." Setelah menelpon kedua orang tuanya, mereka berangkat ke bandara. Sopir papa Claudia akan menjemput mobil mereka di bandara nantinya. Ibu Bayu sangat senang. Dia menyuruh Bayu datang membawa Claudia ke kampung mereka di Bukit Tinggi. Kebetulan nenek dan kakek Bayu masih ada di sana. Bayu dan Claudia menyetujui. Kebetulan kemarin nenek dan kakeknya tidak bisa hadir di pernikahan mereka karena mereka tidak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh. Ibu Bayu pun memberi kabar kepada keluarganya di sana. Mereka sangat senang mendengar berita tersebut dan bersiap-siap menunggu kedatangan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka telah sampai di Bandara Internasional Minangkabau dan ternyata seseorang telah menanti mereka di sana. Dia adalah sepupu Bayu dari Bukit Tinggi. Bayu memang jarang pulang ke Bukit Tinggi, tapi dia sangat mengenal semua sanak saudaranya dan mereka sangat menyayanginya. "Bagaimana perjalanannya dah?" "Akhirnya, alhamdulillah lancar." "Oh ya, kenalkan ini kakak iparmu," kata Bayu. "Salam kenal Uni, nama saya Ari," kata Ari sambil menyalami Claudia. Claudia tersenyum karena dipanggil Uni. "Panggil saja dia Kak Claudia, sepertinya dia tidak terbiasa dengan panggilan itu," kata Bayu. "Tidak apa-apa, panggilan Uni bagus juga," kata Claudia. Ari membawa mereka menuju parkiran dan menaikkan barang-barang mereka. "Ayo berangkat. Apa Uni dan Uda ingin mengelilingi kota Padang terlebih dahulu?" tanya Ari lagi. "Tidak usah Ri, kita pulang saja dulu," jawab Bayu. Ari membawa mereka menuju Bukit Tinggi. Setelah melewati kota Padang, Claudia tak bisa berhenti memandang keluar dan bertanya banyak hal pada Ari. Pemandangan sepanjang jalan masih sangat asri. Penjual bengkoang berjejer di sepanjang jalan. "Ari, bisakah berhenti sebentar? Uni mau membeli itu," kata Claudia. Ari tersenyum. Dia tak menyangka kalau Claudia benar-benar mau dipanggil Uni. Ari menghentikan mobilnya dan ikut turun bersama Claudia. "Biar aku yang beli," kata Ari lagi. "Bara sakabek kok Uni?" tanya Ari dalam bahasa Minang. 2 baleh ribu. Claudia yang bisa sedikit memahami bahasa mereka langsung meminta beberapa ikat. Dalam perjalanan mereka juga melihat air terjun. "Ini air terjun Lembah Anai," kata Ari menjelaskan. Mereka berhenti beberapa saat di sana dan merasakan sejuknya air tersebut. Claudia pergi menyeberang jalan dan melihat lembah yang ada di sisi jalan. "Jangan melompat ya Uni," kata Ari bercanda ketika melihat Claudia terpesona memandang keindahan alam tersebut. Claudia tertawa mendengarkannya. Setelah puas berada di sana, mereka melanjutkan perjalanan.
Di sepanjang jalan itu masih begitu asri. Bukit-bukit yang menghijau menghiasi sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian mereka telah sampai di padang panjang. Setelah sampai di persimpangan, mereka belok kiri menuju bukit tinggi. Claudi melihat beberapa orang yang membawa kantong plastik hitam besar dan bertanya, "Apa yang mereka bawa?" "Perkedel jagung, apa Uni mau?" tanya Ari. Mereka berhenti. Claudi mencicipi sebungkus kecil. Dia sangat menyukainya. Makan perkedel panas saat cuaca dingin memang sangat nikmat, dan akhirnya dia juga membeli beberapa bungkus lagi. "Ari, bisakah kita singgah sebentar nantinya? Kami tidak membawa oleh-oleh apapun dari sana," kata Claudi lagi. "Apa yang mau Uni beli?" "Oleh-oleh ya, meskipun dari sini juga," kata Claudi malu. Ari membelokkan mobil ke suatu tempat. Tempat itu sangat sederhana. "Tempat apa ini?" tanya Claudi. "Di sini dijual bika, terbuat dari tepung beras dan parutan kelapa, dimasak dengan cara dibakar, dan memakai alas daun. Aku juga tidak bisa menjelaskannya secara detail," kata Ari tersenyum. "Apa Uni mau membeli?" tanya Ari lagi. Claudi mencobanya, ternyata enak juga. Dia langsung membeli beberapa kotak. Tak lama kemudian dalam perjalanan Claudi juga terlihat melihat penjual sate. "Aku mau sate," katanya lagi. Melihat itu, Bayu menghembuskan napas lelah seraya berkata, "Sayang, bagaimana caramu memakan semua ini? Perutku menjadi kenyang melihat semua makanan ini," kata Bayu yang tak menyangka selera makan istrinya besar juga. "Ya Mas, sekali-kali gak apa-apa ya," bujuk Claudi. Bayu masih cemberut. "Oh ya Ari, tadi kamu manggil Mas Bayu udah?" tanya Claudia. "Iya," jawab Ari heran karena tak mengerti kenapa Claudia tiba-tiba bertanya seperti itu. "Udah Bayu boleh ya?" bujuknya lagi. Bayu tertawa mendengar perkataan istrinya itu. "Ya sudah kalau begitu." Dan akhirnya mereka masuk ke warung sate itu. Claudi hanya memakan dagingnya saja karena ingin nambah lagi supaya tidak terlalu kenyang. Melihat itu, Bayu berbisik pada Ari, "Adakah jalan menuju rumah yang tidak melewati warung makanan?" tanyanya lagi. Ari tertawa mendengar pertanyaan Bayu. "Dah, biar saja Uni memakan sebanyak-banyaknya. Kalau cuma daging, gak bakal bikin gendut kalau sudah kenyang. Dia gak akan melirik makanan lagi," jawab Ari sambil tersenyum. "Aku gak menyangka, aku kira tadinya dia ingin melihat pemandangan. Ternyata pesona makan lebih kuat menariknya," kata Bayu lelah. Mendengar itu, Ari tertawa, sementara Claudia sibuk dengan makanannya. "Ari, apa di sana banyak anak-anak?" tanya Claudi. "Tidak juga Uni, hanya kakek, nenek, dan kedua orang tuaku tinggal di sebelah rumah mereka. Kedua adikku bersekolah di pesantren," jawab Ari. "Apa kau ingin membeli makanan lagi?" tanya Bayu. "Kita bungkus ini untuk mereka," kata Claudia. "Tidak usah Uni, setiap sore penjual sate keliling lewat," kata Ari lagi. Mendengar itu, mata Claudia berbinar. Akhirnya mereka sampai juga di rumah nenek dan kakek Bayu. Sebuah rumah di kaki Gunung Merapi. Udara di sana sudah mulai dingin karena sudah hampir senja. Nenek, kakek, dan orang tua Ari telah menyambut mereka. "Ayo masuk," kata nenek Bayu. Setelah sampai di dalam, mereka berbincang-bincang. Claudia sangat senang mendengar cerita nenek Bayu. Beliau kembali lagi ke Bukit Tinggi setelah ibu Bayu, anak pertamanya dan anak keduanya yaitu ibu Alma, menikah dengan pria di sana. Ibu Ari adalah anak ketiga dari nenek dan kakek Bayu, dan beliau lahir di Pulau Jawa. Karena takut ketiga putrinya akan tinggal di sana, akhirnya nenek dan kakek Bayu membawa putri bungsu mereka kembali ke Sumatera Barat. Dan akhirnya beliau menikah dengan pria dari Sumatera Barat. "Jadi waktu nenek pergi ke sana hanya membawa 2 orang putri?" tanya Claudia. "Ya, dan untung saja Ibu Ari lahir saat Ibu Alma masih berusia 7 tahun. Jika tidak, mungkin kami kembali dengan tangan kosong," kata nenek itu tertawa.
Claudi pun tertawa, ternyata nenek ini asyik diajak bicara. Claudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Nenek sangat senang melihat semua makanan itu karena beliau sangat menyukai makanan itu, terlebih bika. Maaf nenek, kami hanya membelinya di sini, soalnya udah Bayu mengajak ke sini mendadak. Jadi kami tidak sempat berbelanja, kata Claudia. Bayu tak bisa menahan tawa mendengar istrinya memanggil Uda Bayu. Ya sudah, jangan berlebihan, panggil saja seperti biasa, jawab Bayu masih tertawa. Biasanya manggil apa? Tanya nenek sambil menggigit bika yang dibawa Claudia. Biasanya dia manggil aku Mas Bayu, Nek, jawab Bayu. Nenek tertawa mendengar itu. Tiba-tiba Claudi mencium aroma wangi dari dapur. Wangi sekali, aroma apa itu, Nek? Tanya Claudia. Nenek sedang membuat rendang. Mendengar itu, air liur Claudi memenuhi mulutnya. Melihat itu, Bayu hanya bisa menepuk jidatnya sendiri. Bersambung, thank you for watching.